dia ditinggal. Dia adakah mati paling, tapi Abu Jahal itu belum mati, padahal etok-etok mati. Gitu. Sungguh dia maunya mau merangkak terus, setelah ada orang maunya merangkak terus, kakinya tapi sudah duanya sudah utuh. Ya terus belum ya lama itu sampai habis pertempuran baru mati, kehabisan darah. Ini Abu Jahal. Lah yang itu tuh Abu Lahab, kayak ikut perang Abu Lahab itu. Tapi sudah datang siksaannya, Allah sudah datang nyata bahwa dijanjikan kepada Nabi Muhammad bahwa orang-orang yang memusuhi kamu, yang sangat memusuhi kamu, yang betul-betul kafir, dijanjikan oleh Allah kepada Nabi, saatnya perang Badar akan dibalas. Lah, yang di situ di rumahnya itu Abu Lahab, nggak ikut perang. Coba Abu Lahab menyuruh anak buahnya, nyuruh budaknya, kamu ke perang, saya nggak bisa perang, saya di rumah. Tapi cepat ya, cepat apa? Kalau ada apa, ada berita itu cepat beri kabar saya. Jadi di rumahnya Abu Lahab. Lah itu terus datang akhirnya orang yang lari-lari dari perang Badar itu datang memberi kabar kepada Abu Lahab. Kalau orang Makkah, orang Quraisy itu kalah semua. Lah setelah kalah itu ngamuk-ngamuk, kena senjatanya sendiri. Tukaran bensin gini, tukaran sama istrinya itu. Oleh istrinya itu gampangnya istrinya tuh dimarah-marahi, kamu nggak ikut perang gini, lah akhirnya marah membunuh pedang, istrinya kena pedangnya juga mati, dirinya sendiri kena pedangnya diri, gitu. Abu Lahab kena senjatanya sendiri, akhirnya sakit itu, nggak sampai 2 hari nanti, ya mati juga. Itu sudah janjinya Allah, jadi itu pasti janjinya Allah. Jadi orang yang betul-betul menantang Nabi waktu itu yang keburu, ayo berdetenglah Muhammad. Siksana lah gitu itu kenyataan waktu perang. Jadi apa memang gitu ya, seperti zamannya Nabi Daud, zamannya Nabi Sulaiman, zamannya Nabi Yusuf itu kadang-kadang disiksa dengan perang. Jadi orang disiksa dengan waktu pertempuran. Wayaquluna, dan mereka itu berkata, itu yang orang-orang kafir zaman Nabi, mata hadal waktu, kapan janji itu? Itu nantang, kapan janjinya kalau saya akan disiksa, menurut saya gitu. In kuntum shodiqin, apabila keadaan kamu tadi shodiqin, orang-orang yang benar. Lau ya'lamu, seandainya mengerti sapa alladzina kafaru, orang-orang yang kafir tadi, hina la yakufuna, tatkala tidak bisa menolak. Yukalah ini siksaannya, atau di dunianya waktu itu akan disiksa dengan kematian, dengan terbunuh atau dengan musibah. Kelak setelah mati, hina la yakufuna, tatkala mereka tadi tidak bisa menolak an wujuhim, dari wajahnya mereka, an-naro, api. Begitu juga wala an duhurihim, dan tidak bisa menolak dari punggung mereka, walahum, dan tidaklah mereka tadi yungsorun, mereka tadi ditolong yang bisa mencegah dari siksaan tadi. Bal ta'tihim, sebaliknya akan datang kepada mereka baghtatan, secara mendadak. Fatabhatuhum, maka akan membingungkan mereka. Akan datang siksanya Allah secara mendadak, maka akan membingungkan mereka. Fala yastati'una, maka mereka tidak akan mampu rodah menolaknya. Begitu juga walahum, dan tidaklah mereka yungdoru, ditangguhkannya. Nah ini enggak ditangguhkan untuk tobat sudah. Kalau datang secara mendadak, ya seperti perang Badar itu, siapa yang menyangka? Waktu perang Badar itu sudah jelas ada orang-orang kafir itu gak mungkin, katanya orang-orang kafir gak mungkin menang. Para sahabat cuma sekitar 313, yang bersenjata cuma 14 orang, kudanya cuma 44, yang pakai baju perang cuma berapa orang. Sedangkan waktu itu orang-orang kafir yang berkuda 750 pasukan berkuda dengan pakaian perang semua lengkap. Ya mana mungkin, katanya orang Mekah sudah habis sudah orang Islam sekarang, karena 1000 lebih melawan yang cuma orang Islam 313, tidak ada senjata. Sedangkan orang kafir yang berkuda tok 750. Bagaimana mau kan segitu cara perhitungan. Tapi ya itu sudah janjinya Allah, tidak mungkin janjinya Allah tidak mungkin diingkari, tidak mungkin mengingkari janji. Dan sungguh ditertawakan atau diejek sapa birusulin sebab beberapa utusan mingkoblika dari sebelum kamu Nabi Muhammad,
Akhirnya apa? Maka menjadi nyata bila dina dengan orang-orang sakiru yang menghina minhum dari mereka. Nyata apa-apa kanu yang keadaan mereka dengan mata dia tahjiun, yaitu menertawa atau menghinanya. Nyata nanti siksaan pasti akan datang kepada orang yang menghina kamu atau yang menertawakan kamu. Akan nyata nanti. Kul, katakanlah Nabi Muhammad, man siapakah yakla hukum yang bisa menjaga kamu bilaili dengan waktu malam, hari dan waktu siang. Siapa yang akan mampu menjaga kamu di waktu malam atau di waktu siang minar rahman dari Allah yang maha pengasih. Seandainya Allah yang pasti mau menurunkan adabnya, balhum sebaliknya mereka tadi andikri robbihim dari menyebut Tuhannya muridun adalah balhum sebaliknya mereka tadi andikri robbihim dari peringatan Tuhannya. Apa peringatan Tuhannya? Yaitu Al-Quran. Muridun mereka itu berpaling. Karena apa? Mereka itu sudah berpaling dari peringatan Tuhannya. Peringatan Tuhannya adalah Al-Quran ini. Alahum, apakah bagi mereka tadi alihatun punya Tuhan tamna'uhum yang bisa mencegah mereka. Tamna'uhum yang bisa mencegah mereka min dunina dari selainku. Apakah punya Tuhan yang mampu untuk mencegah dari datangnya siksaanku? Tentu saja lah ya tatiuna mereka tidak akan mampu. Gak mungkin mampu Tuhan-Tuhan mereka patung-patung itu. Patung-patung itu mereka itu patungnya saja tidak bisa menjaga dirinya sendiri. La tatiuna mereka tidak akan mampu nasro'an pusing menjaga atau menolong dirinya sendiri. Apalagi akan menolong penyembahnya, mau menjaga dirinya sendiri. Patung itu tidak mampu kok. Nyatanya aja dipukul, dipotong lehernya oleh Nabi Ibrahim, katanya sampai waktu itu diberi kapak yang paling besar. Lainnya dipotongin semua. Ya, enggak mampu kok mau menolong penyembahnya. Walahum, dan tidaklah mereka tadi mina dari siksaku tadi yushabun, mereka tadi yushabun mereka tadi dijaga. Bal matakna, sebaliknya aku beri kesenangan haulai mereka itu abaum dan nenek moyang mereka hatta tola sehingga panjang alaihim atas mereka al umurnya hatta tola alaihimul umur sehingga panjang umurnya. Memang diberi kesenangan oleh Allah. Kadang-kadang orang yang kafir sekali itu memang diberi kesenangan oleh Allah. Lain dengan orang yang ngaku beriman Islam itu tidak ada janji yang seperti itu. Allah itu menjanjikan kalau orang kafir beneran sudah. Itu memang kebanyakan orang-orang yang kafir itu sudah itu memang diberi kesenangan di dunia. Kadang-kadang umurnya panjang, hartanya banyak dan begitu. Diberi demikian. Tapi kalau orang yang beriman enggak ada itu. Janjinya kalau orang beriman tidak kesenangan duniawi. Ya kadang diberi kesenangan duniawi, tapi diberi janji oleh Allah kehidupan yang indah dunia maupun akhirat. Dan lahumul busra, kehidupan yang indah hayatan thayyibah di dunia dan akhirat itu kan tidak identik dengan harta toh. Kadang-kadang orang itu walaupun tidak punya harta tapi kehidupannya indah sekali di dunia. Contohnya para nabi yang melarat itu ya, Nabi Muhammad. Ya siapa yang tidak mengatakan bagaimana indahnya kehidupan Nabi Muhammad. Begitu juga para nabi-nabi yang lain, juga para wali. Kan banyak para wali yang tidak punya berharta, tapi indah hidupnya, kan gitu. Tidak identik dengan harta. Tapi kalau orang kafir, oleh Allah itu memang diberi apa? Kesenangan dari harta. Kalau kafir bener, kalau kafir beneran. Nah, kalau masih beriman Islam itu ya enggak ada. Itu enggak dijanjikan begitu dalam Al-Qur'an. Yang dijanjikan mata nahum itu orang-orang yang kafir. Umurnya panjang. Dan dunianya, karena apa? Karena itu juga pernah diadukan oleh para sahabat kepada Nabi. Kok demikian tuh bagaimana ya Rasul? Iya, mereka itu di akhirat tidak punya bagian. Jawabnya Rasul begitu. Mereka itu di akhirat tidak mempunyai bagian. Bagiannya di dunia